Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat menerima bantuan langsung tunai BLT BBM di Kota Bandung mencapai 69.000 orang. Data yang mengacu kepada data terpadu kesejahteraan sosial tersebut masih dapat bertambah. Dia mengungkapkan pihaknya memperkirakan data penerimaan BLT BBM masih akan terus bertambah. Di tengah proses validasi data, Sony mengatakan tengah mempersiapkan mekanisme penyaluran bantuan berkoordinasi dengan unsur kewilayahan. Selain itu, pengawasan dilakukan selama proses penyaluran melibatkan petugas Dinsos Kota Bandung, komunitas dan lainnya. Penerapan protokol kesehatan itu turut diperhatikan dalam penyaluran tersebut. Sony mengatakan penerimaan bantuan akan menerima BLT BBM untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Di Indonesia, teh adalah salah satu minuman yang banyak digemari oleh banyak orang dari segala usia. Tak hanya enak diminum, teh juga mempunyai segudang manfaat kesehatan. Rekan dakta yang suka minum teh, kalau biasanya ngeteh wangi, sekarang sudah ada teh ajaib dari HNI, yaitu Centella Teh Sinergi. Dengan kandungan pegagan, teh hijau, jati Belanda, dan jahe merah. Bermanfaat sebagai antioksidan, meningkatkan metabolisme dan antiinflamasi. Yuk saatnya kita hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426 8807427. WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, olahraga memanah kini tengah digemari oleh masyarakat. Banyak klub-klub olahraga memanah yang mengajarkan masyarakat. Selain itu ternyata memanah ini olahraga yang memiliki keutamaan dalam Islam. Lalu seperti apa keutamaan memanah dalam Islam? Kita akan berbincang dengan pengurus klub memanah Al-Ikhlas Arseri Kota Bekasi, Ahmad Nazroni, salah satu pengurus Al-Ikhlas Arseri Klub Kota Bekasi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Mas Acil? Ya, alhamdulillah sehat. Baik Mas, sudah berapa lama Mas klub ini didirikan? Berapa lama? Kalau untuk berdiri klub ini ya sudah cukup lama lah ya 4 sampai 5 tahun lah. Oke, sudah banyak peserta yang ikut klub memanah ini ya berarti ya Mas ya? Alhamdulillah kita sudah banyak ya rutin, dan memang kita tidak hanya berpaku kepada yang sudah dewasa aja. Kita mengajarkan juga pandangan-pandangan kepada anak-anak usia dini lah seperti itu. Ada ini. Jadi memang Kenapa tadi? Maaf Mas. Ya, karena memang tidak hanya untuk usia dini, jadi tidak hanya untuk dewasa. Kita usia dini pun kita ajak untuk belajar memanah, gitu. Karena kan banyak sekali ya Mas manfaat dari belajar memanah tersebut. Betul. Seperti apa Mas? Keutamaan memanah itu sangat banyak ya. Mungkin kalau kita bisa searching di internet tuh banyak ya, seperti misalkan memanah adalah salah satu olahraga yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan yang begitu istimewa. Bahkan Rasulullah dalam satu hadisnya dikatakan menyebut memanah itu sampai 3 kali kan. Olahraga yang paling disukai Rasulullah pun adalah memanah, gitu. Padahal di hadis riwayat Bukhari di situ sampaikan, memanahlah kalian karena aku akan bersama kalian semua. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah, kita tidak pernah ibaratnya berjumpa dengan Rasulullah, tapi dengan belajar memanah, Rasulullah SAW itu ya menjanjikan kita bersama dengan Rasulullah gitu loh. Jadi begitu besar keutamaan dari memanah itu sendiri. Baik Mas Acil, baiknya untuk belajar memanah tuh dari usia berapa sampai berapa?
sebenarnya kalau misalkan si anak itu sudah bisa berdiri dan bisa diarahkan ya dari sejak usia itu. Bahkan kita pernah mengajarkan juga anak usia 3 tahun pun sudah belajar memanah gitu. Baik, Mas Acil, kesulitan memanah itu memang luar biasa ya. Karena kan kita harus fokus dalam memanah ke titik yang dituju itu. Nah, betul. Ya, salah satu olahraga memanah itu adalah fokusnya untuk pelatih fokus, ya kan. Tidak hanya sekedar melatih fisik ya, artinya dengan menarik busur seperti itu, kita pun melatih fokus kita, konsentrasi kita dalam mendidik target seperti itu. Jadi benar-benar kita tidak bisa langsung memanah langsung jago, artinya gitu kan. Kita pertama datang coba memanah langsung hebat itu tidak ada, tapi semuanya butuh proses dan itulah yang diperlukan, namanya latihan. Dalam olahraga manapun pasti kita diperlukan untuk latihan. Jadi kemudahan itu juga akan berjalan dengan semestinya dengan kita seringnya berlatih, seringnya kita mengkoreksi gerakan-gerakan kita, insya Allah nanti bisa dengan sendirinya lambat laun. Mas Acil, untuk klub Al-Ikhlas Arseri sendiri di Kota Bekasi, itu sudah sampai mana ya untuk pesertanya? Apakah di luar Kota Bekasi ada atau hanya di dalam Kota Bekasi saja? Untuk anggota sih sebenarnya peserta dari Al-Ikhlas Arseri Club tidak hanya dari Bekasi aja sih, ada di wilayah-wilayah sekisarannya, Jakarta juga ada seperti itu. Namun karena sebenarnya dari Al-Ikhlas Archery Club ini tidak berdiri sendiri, artinya kita punya afiliasi ke FESPATI, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Jadi kita punya wadah juga, wadah yang mana di situ dia mewadahi organisasi panahan ini di Bekasi. Tidak hanya di Bekasi, artinya di Indonesia. Khususnya kalau kita kan afiliasi ke FESPATI Kota Bekasi. Jadi kita afiliasi untuk di Kota Bekasi kita bernaung kepada FESPATI. Dan di Bekasi itu pun banyak komunitas-komunitas panahan yang mana biasanya kita suka ada event bareng bersama-sama gitu kan, ada turnamen-turnamen ataupun pertandingan-pertandingannya untuk menjalin silaturahmi lah, tidak hanya sekedar mencari menangnya gitu. Baik, rekan Dakta, untuk Anda yang sedang mendengarkan bisa langsung telepon di 8816363 atau Anda bisa mengirimkannya melalui SMS ya di 0815111007. Mas Acil, ini sudah ada yang sudah bertanya di WhatsApp. Sudah pernah ikut lomba kemana aja Al-Ikhlas Archery Club Bekasi ini? Alhamdulillah dari Al-Ikhlas Archery Club itu sendiri sudah banyak ya perlombaan-perlombaan ataupun pertandingan-pertandingan di luar daerah gitu kan, di Temboro. Terus juga kita pernah ikut, dari anggota kita juga pernah dikirimkan untuk wakil seleksi dari Kota Bekasi untuk acara provinsi seperti itu. Untuk acara-acara nasional pun kita pernah gitu dari tim kita, dari anggota-anggota Al-Ikhlas Archery Club. Untuk yang internasional apakah sudah di-planningkan Mas Acil untuk lombanya sendiri? Untuk tahapan internasional sebenarnya memang kita ada jalannya seperti itu untuk yang internasional. Cuma ya memang tantangannya adalah seleksi yang begitu padat. Pertama dari wilayah Kota Bekasi dulu gitu kan. Itu kita kan wilayah Kota Bekasi, lalu kita bisa disaring lagi ke wilayah misalnya kota, wilayah provinsi, provinsi, nanti langsung ke bisa ke Indonesia gitu kan, seleksinya se Indonesia. Baru nanti kalau misalkan ya memang di situ bagus dan memang bisa membawa Indonesia, ya insya Allah bisa dipilih ya untuk pertandingan internasional seperti itu. Untuk Al-Ikhlas Archery Club Kota Bekasi, planning ke depan itu ingin seperti apa Mas Acil? Ya kiranya banyak perlombaan-perlombaan luas atau ingin sekali menjadi klub yang luar biasa? Ya, sebenarnya planning dari Al-Ikhlas Archery Club itu tidak muluk-muluk ya Mbak ya. Kita ingin mengajarkan panahan ke seluruh, terutama ya di Kota Bekasi lah, ke seluruh masyarakat Islam. Karena memang
di sebagian masyarakat memanah itu menjadi masih suatu yang asing gitu loh. Padahal memanah itu adalah suatu yang disunahkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan pernah bersabda juga, olahraga yang disukai ini adalah berkuda dan memanah misalkan. Cuman yang paling aku sukai adalah memanah. Nah, Rasulullah di situ memang sudah menganjurkan kita untuk belajar memanah. Nah, tugas dari kami adalah Al-Ikhlas Archery Club. Kita ingin mengajarkan, kita pengen mengajak masyarakat, ayo kita belajar memanah loh, ini sunnah Rasul gitu. Jadi hal-hal yang lebih kayak menjadi klub yang bagus, ibaratnya memenangkan perlombaan, memenangkan turnamen-turnamen itu buat kita hanya bonus. Yang paling dasar adalah kita ingin mengajak masyarakat mengenal panahan, mengenal seni panahan. Masyarakat tahu ini adalah sunnahnya dari Rasulullah gitu. Jadi itulah yang menjadi program kita yang nggak akan berhenti, mau jangka pendek, jangka panjang itu akan jadi program kita seterusnya. Nah, salah satu yang menunjang adalah kita adalah untuk, insya Allah hari Ahad ini kita ada daurah pengenalan seni panahan Islam yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Normandi Yusuf. Yang insya Allah yang memang sudah ahlinya di bidang panahan gitu. Jadi insya Allah buat pendengar yang ingin belajar, ingin mengetahui panahan itu seperti apa, bisa hadir nanti di Al-Ikhlas Archery Club gitu aja, Mbak. Oke, Mas Acil, di Klub Al-Ikhlas Archery Kota Bekasi sendiri ketika sudah menjadi anggota lalu keluar, apakah boleh untuk menjadi anggota lagi? Sebenarnya kita tuh tidak pernah melarang masyarakat itu anggota itu untuk keluar masuk, karena pada dasarnya kita tidak pernah mematok kalau yang udah keluar dari klub ini nggak boleh masuk lagi, enggak. Karena dalam olahraga manapun, dalam komunitas apapun pasti ada titik jenuhnya, Mbak. Iya. Gitu. Dan pasti ada titik ada titik jenuh yang dimana mereka pengen coba rehat sejenak gitu. Cuman pada dasarnya kita kembalikan lagi kepada hadis Rasulullah yang disampaikan, jika kalian sudah mengenal memanah, jangan berhenti. Kalau kalian berhenti memanah, kalian bukan bagian dari umatku lagi dan dianggap seperti bermaksiat. Oh, baik, Gitu, baik. Mas Acil, seperti apa kegiatannya nanti ketika akan diadakan perlombaan? Apakah hanya memanah saja? Mungkin memanah hanya 1 jam. Ketika diadakan perlombaan bisa 2 jam atau 3 jam untuk pelatihannya sendiri? Untuk pelatihannya ya, apa perlombaannya? Pelatihannya dulu, kemudian nanti perlombaannya. Oh ya, kalau untuk pelatihannya kita sendiri rutin ya, memang setiap akhir pekan, Sabtu Ahad. Itu sudah rutin kita memang jadwalnya untuk di Al-Ikhlas latihan. Untuk penunjang perlombaan itu bisa dilaksanakan pribadi atau masing-masing. Untuk menguatkan lagi, itu bisa biasanya anggota kita punya spot sendiri untuk memanah di rumah masing-masing ataupun di sekitaran area rumah mereka. Nah, untuk perlombaan sendiri biasanya tergantung dari rules dan apa saja yang menjadi penilaian perlombaan itu nggak hanya sampai setengah hari, tapi bisa sampai 1 hari lah kita untuk perlombaan memanah itu. Karena banyak ya, ada ibaratnya penyisihannya, sepertilah kayak sepak bola gitu, Mbak. Ada namanya kualifikasi, ada babak final, itu seperti itu wajar lah gitu. Jadi makanya agak lama karena memanah itu adalah olahraga yang sangat dinamis ya, yang memang tidak terpaku pada satu posisi aja. Artinya dari memanah ini kita ada ya bermacam-macam teknik ya kan, dan variasi-variasi yang dilakukan. Jadi banyak keutamaan yang lain lah yang tidak bisa ya kita dapatkan di olahraga lainnya gitu, Mbak. Yang susah itu fokusnya untuk memanah ya, Mas ya. Itu bagaimana ketika kita akan fokus dalam memanah agar terkena titik yang dituju itu? Nah, ini biasanya kalau misalkan kita memanah itu kan ada teknik yang benar-benar kita melatih fokus kita. Biasanya kan ada dari posisi menggenggam busurnya,
terus ada posisi bagaimana kita proses penarik dari busur tersebut, Iya. dan kita memposisikan tangan kita itu ya harus benar-benar sesuai dengan yang biasa kita latih gitu. Oke. Karena kan setiap orang karakternya berbeda ya Mbak ya, dan setiap panahan orang-orang itu pasti jenisnya berbeda. Nah, yang paling utama adalah muscle memory gitu kan. Itu ada yang memang teman-teman itu di sana menggunakan memori otot. Biasanya kalau contohnya kayak misalkan, kita biasanya kalau di posisi tangan seperti ini kita bisa kena nih, gitu. Tuh. Cuman itu kan tidak bisa jadikan patokan kalau misalkan muscle memory. Tapi memang ada benar teknik untuk melatih fokus seperti itu. Baik Mas Acil, ketika ingin menjadi pemanah yang handal, triknya itu seperti apa ya Mas ya? Latihan, Mbak. Oh, latihan aja. Iya, sebenarnya gini. Ketika kita menjadi pemanah handal, kita nggak bisa lah dikatakan pemanah handal kalau misalkan memang kita menjudge kita, kita jago nih, kita menyombongkan diri. Karena pada dasarnya ketika kita menyombongkan kemampuan kita, padahal Allah yang membantu kita seperti itu, bisa memanah seperti itu kan atas izin Allah. Nah, kalau kita menyombongkan hal itu, itu udah bertolak belakang nih dengan sunnah yang diajar Rasulullah gitu. Jadi antara sombong sama yang ini kan udah tidak sinkron lagi. Nah, jadi bagaimana itunya kita adalah mengkoreksi setiap kita berlatih. Biasanya kan kalau kita berlatih sama tim atau teman-teman, biasanya kita berlatih, di situ teman kita mengkoreksi, posisi Anda kamu nih kurang sini dikit, atau posisi kamu kakinya kurang membuka atau apalah gitu kan. Itu biasanya bareng-bareng sama teman tuh suka dikoreksi. Nah, itu mungkin bersama-sama untuk muhasabah kita bisa menilai diri kita kan, kita dan orang sekitar kita pada suatu mana gitu. Jadi kita harus sering-sering latihan, kita harus banyak-banyak melatih teknik dasarnya sih Mbak gitu. Mas Acil, ini sudah ada yang bertanya di WhatsApp Dakta di 081511100707. Apakah kegiatan Al-Ikhlas Arsari Club Kota Bekasi dibuka secara gratis? Ya, jadi untuk kita di Al-Ikhlas Arsari Club itu kita tidak pernah ibaratnya itu mematok harga. Misalkan ayo kalian yang mau latihan bayar sekian. Kita nggak pernah. Jadi buat kita buka free. Baik. Untuk semua, baik itu yang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dewasa, yang lainnya itu kita buka free, dan kita tidak mematok harga untuk pelatihan. Kita menyediakan semua alat-alatnya untuk latihan baru belajar memanah itu. Kita menyediakan alatnya, busur, arrow-nya, target-targetnya pun kita sediakan. Hanya cukup datang, dan kita hanya menyediakan kotak infak dan itu seikhlasnya, dan kita tidak membebankan berapanya gitu. Berarti ini memang kemasyarakatan ya Mas ya? Ya, memang tujuan kita adalah mengenalkan masyarakat memanah, dan kita ingin ibaratnya menyunah melestarikan sunnah Rasulullah ini gitu. Ada persyaratan khusus nggak Mas untuk masuk ke klub Al-Ikhlas Arsari Kota Bekasi ini? Persyaratan khusus sih nggak ada Mbak. Kita di sini biasa aja ya berarti ada ya Mas yang, iya, yang sudah berkeluarga, yang masih sendiri, masih single pun kita nggak ada persyaratan apa-apa. Bahkan yang uniknya adalah ketika memanah ini tidak hanya, kalau misalkan kita contoh nih, kita menjadi atlet olahraga misalnya sepak bola. Sepak bola kita hanya bisa bermain sendiri. Kita nggak mungkin kan main sama istri atau sama anak misalkan itu. Karena peraturannya nggak seperti itu. Sedangkan kalau untuk memanah, kita bisa tuh main bersama-sama istri sama anak gitu kan. Jadi kita bisa satu lapangan tuh bersama-sama keluarga. Itu keutamaan lain yang bisa didapatkan di memanah, Mbak. Luar biasa sekali. Untuk rekan Dakta yang ingin atau penasaran di klub pemanah, bisa langsung ya Mas ya datang hari Ahad ini. Ahad benar?
Ya, untuk betul. acara Ahad ini tersebut? kita nanti ada daurah dengan Ustadz Nurmadi Yusuf. Sekalian buat yang baru mau belajar, yang mau tahu pemanahan itu seperti apa. Ini kita sudah lama tidak mengadakan daurah ini. Nah, ini baru ada lagi, insya Allah setelah COVID dengan Ustadz Nurmadi Yusuf. Nah, ini salah satu Ustadz yang memang concern di panahan, yang akan mengajarkan kita tentang teknik-teknik dasar memanah, teknik-teknik bagaimana melepaskan, menggenggam, dan yang lain-lainnya itu insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama di sana. Mas Acil, tadi kan sudah disebutkan bahwa pengurus Al-Ikhlas Arseri Klub Kota Bekasi ini sudah ada yang berprestasi kan? Iya. Apakah anggotanya? Gimana Mas? Kenapa Mbak? Apakah anggotanya juga ada yang berprestasi seperti pengurus Al-Ikhlas Arseri Klub di Kota Bekasi tersebut? Iya, ada memang kita potensi-potensi dari anggota kita yang memang punya kemampuan lah itu. Dan kita memang di beberapa kesempatan di perlombaan-perlombaan, ada turnamen-turnamen itu memenangkan turnamen gitu. Tidak hanya Ikhwan juga ya, yang Ahwat pun kita alhamdulillah ya, banyak sekali lah akhwat-akhwat yang memang sangat bagus dalam memanah gitu. Mungkin Mbak Semi juga bisa nih nanti ikut memanah gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Iya. Mas Acil, memanah ini kan juga salah satu pertandingan dalam ajang multi event gitu kan ya Mas ya? Ada kegiatan untuk ikut Mas? Sebenarnya gini, di panahan ini kan ada beberapa jenisnya Mbak ya. Ada yang ada beberapa tipe lah. Kayak misalkan kalau kita kan horsebow, kita makanya horsebow, panahan berkuda. Ada yang standar bow, yang dari kayu. Ada yang di pertandingan di turnamen-turnamen multi event seperti SEA Games, Asian Games itu seperti panahan-panahan yang rekrut gitu, yang resminya. Kalau kita tidak, pakainya yang horsebow Mbak, seperti itu. Kedepannya mungkin bisa lah ya Mas ya, ikut multi event. Insya Allah. Tapi kita memang ada turnamen, biasanya kemarin juga ada atlet Indonesia yang dari horsebow, dari daerah mana saya lupa, itu dia juara di Turki Mbak, pemanahan akhwat perempuan. Luar biasa ya. Memang memanah ini cukup melelahkan juga karena harus fokus, tangan juga harus kuat ya Mas Acil ya. Betul sekali, tapi menyenangkan. Baik, menyenangkan. Oke, rekan Dakta, yang ingin sekali ikut memanah bisa langsung datang saja. Di mana Mas tempatnya biasanya? Kita untuk latihan kita ada di kalau misalkan mau cari di Google Maps itu bisa di SD Aliklas di Jalan Nakula Sadewa, Galaksi, Bekasi Selatan, Mbak. Di Bekasi Selatan ya, Galaksi, gratis, tidak dipungut biaya gratis. Apapun. Betul. Lalu apa lagi Mas? Cuma datang bawa keluarga aja ya, dan bawa teman-temannya yang banyak. Luar biasa. Untuk minum kita sediakan lah, seperti itu. Memanah sembari bertamasya bersama keluarga. Ya Mas Acil ya. Oke Mas Acil, terakhir apa yang ingin disampaikan? Ya sebenarnya saya sih lebih pengen mengajak teman-teman semua, para pendengar yang memang ingin belajar memanah, yang ingin tahu keutamaan memanah. Ayo kita sama-sama kita lestarikan lagi sunnah Rasulullah ini, biar masyarakat ya istilahnya, terutama Muslim ya, untuk mengenal lagi olahraga yang memang digemari oleh Rasulullah gitu. Jadi ayo kita coba dan kita berlatih bersama. Itu aja sih Mbak. Baik Mas Acil, terima kasih sudah berbincang dengan Dakta ya. Mudah-mudahan klub Arseri di Kota Bekasi terus berkembang dan juga meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bekasi. Selamat beraktivitas Mas Acil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami sudah berbincang dengan Ahmad Nasroni, salah satu pengurus Al-Ikhlas Arseri Klub Kota Bekasi.